Adi, Bu. Nabil Fayat, Hadir, Bu. Naomi, Hadir, Bu. Alfa. Paki. Hadir, Bu. Baiklah, pada kelas 4 hari ini ada satu teman yang apa ya? Bu. Yang lain semua hadir. Alhamdulillah karena sehat semua bisa mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Baiklah, sekarang sebelum kita memasuki materi hari ini, kita belajar tentang pembelajaran, yaitu pembelajaran IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial, ya. Baiklah, sebelum kita masuk pada kegiatan materi kita pada hari ini, Ibu mau bertanya dulu. Kemarin belajar apa? Ada yang ingat pelajarannya kemarin? PPKN KIPAS. PPKN sama IPAS. PPKN apa yang dibahas PPKN kemarin? Ada yang masih ingat pembelajarannya? Gotong royong. Masya Allah. Apalagi ada yang masih ingat pelajarannya kemarin? Yaitu pembelajaran tentang PKN tentang gotong royong. Apa itu gotong royong? Yaitu yaitu membantu bekerja sama dalam mengerjakan suatu kegiatan. Akhirnya apa kalau kita bergotong royong? Mudah dan cepat selesai pekerjaan, ya. Baiklah, sekarang ini hari kita belajar IPAS, yaitu ilmu pengetahuan alam dan sosial, ya. Topik kita yaitu tentang peran dan tugas di lingkungan masyarakat, RT atau RW, Karang Taruna dan gotong royong, ya. Itu pembelajaran kita pada pagi hari ini, topiknya pada mata pelajaran IPAS. Sebelum Ibu masuk, sekarang Ibu mau bertanya dulu. Kira-kira saya ada dulu permainannya Ibu, supaya tidak terlalu supaya relax, tricky dulu. Coba, ada yang bisa menjawab? Kalau Ibu bilang siapa saya, kalian harus menjawab, ya. Contoh, kalau Ibu bilang siapa saya sering mengajar di kelas. Siapa saya? Yaitu Ibu Guru. Kalau bisa kalian lagi yang bilang siapa saya? Nah, permainan itu kalau kalian lagi mengucapkan kalian siapa, berarti kalian siswa. Baiklah, untuk penguji konsentrasinya ternyata masih bingung. Baiklah, sekarang mau kalian bertanya tentang mengenai pembelajaran yaitu peran dan tugas di lingkungan masyarakat, RT atau RW, Karang Taruna dan gotong royong. Ibu mau bertanya, sudah tahu itu pernah melihat ketua RT atau ketua RW? Pernah melihat biasa ketua RT jalan-jalan atau ketua RW jalan-jalan di lingkungan kita, di desa kita? Pernah, ya? Pasti semua pernah. Gotong royong, ya. Ini ada gambar. Ini seolah-olah ada Pak RT dan Pak RW, dan ini ada kakak apa nih? Kakak Karang Taruna, ya. Kayak kakak Karang Taruna itu atau kakak-kakak yang membantu biasa pada saat ada pembersihan di lingkungan masyarakat. Ketika ada pembantu di lingkungan masyarakat, di situ biasa
nanti ada tugas kelompok di mana kelompoknya sudah dibagi. Di sini kelompok 1, di sana kelompok 2, dan di sini kelompok 3, ya. Dan apa saja ada yang mau dikerjakan nanti, ya, yaitu menulis peran-peran di dalam suatu lingkungan masyarakat. Misalnya kalau ada biasa itu ada yang berperan sebagai RT, ada yang berperan sebagai lingkungan masyarakat, sebagai RW. Terus ada juga yang berperan sebagai kakak-kakak taruna begitu, ya. Ada juga yang berperan biasa di dalam lingkungan masyarakat apa? Ada yang berperan sebagai imam biasa di masjid kok. Nah, ada juga apa? Berperan ada dibilang kepala desa, toh? Ada wakil desa, ada kepala dusun. Itu peran, yaitu tugasnya. Itu dikatakan peran, paham? Baiklah. Ibu akan membacakan judul pembelajaran kita di mana formal dan peran non formal di masyarakat. Ada peran formal yang dipilih secara resmi seperti ketua RT dan ketua RW. Itu peran formal, ya. Contohnya peran formal, ya. Ada ketua RT dan ketua RW. Itu peran formal itu. Ya, ada juga yang semi formal atau non formal seperti anggota PKK atau ibu-ibu PKK. Biasa lihat kalau 17 Agustus biasa kayak ada ibu PKK atau biasa di kantor-kantor desa. Tahu desa pernah lihat ibu PKK? Ya, salah satu contohnya ada juga ibu PKK yang ada di sini sekarang, yaitu ibu guru kita, yaitu ibu PKK, ya. Ibu PKK itu biasa yang biasa itu ibu-ibu yang bekerja dalam, yang ibu-ibunya yang perempuannya yang biasa di desa, di dalam satu desa setiap dusun begitu ada ibu PKK-nya biasa. Di situ kayak mengatur, merancang kegiatan-kegiatan yang ada di desa. Ya, itu perannya. Itu dikatakan ada yang berperan sebagai RT, ada yang berperan sebagai RT, dan ada yang berperan sebagai RW. Ya, peran dan tugas utamanya kayak RT sama RW itu adalah ada pelayanan, tugasnya, ya, terus ada keamanan dan ada kebersihan. Kalau tugasnya ketua RT yaitu seperti pertama pelayanan mengurus surat pengantar atau bantuan. Misalnya toh mengurus surat-surat kalau ketua RT, paham? Itu perannya, itu tugasnya ada pelayanannya. Melayani, perhatian. Terus ada keamanan. Seperti apa tuh keamanan tugasnya ketua RT? Misalnya mengordinasi ronda malam. Biasa diadakan di sini ronda malam? Biasa. Nah, yang mengadakan itu biasa ronda malam siapa? Pak RT biasa toh? Biasa diadakan ronda malam, ya. Terus yang mengadakan biasa kayak kerja bakti, menjaga kebersihan kita. Hari Minggu nanti kita kerja bakti bersama di lapangan atau di sekitar lingkungan desa kita. Itulah tugasnya Pak RT, yaitu sebagai pelayanan dan sebagai menjaga keamanan dan menjaga kebersihan lingkungannya. Itu perannya Pak RT atau tugasnya Pak RT. Paham? Paham. Apa tuh kepanjangannya Pak RT? Tahu, Ji? Ada yang tahu? Mantap sekali. Siapa lagi namanya? Mantap. Bagus. Paro, ya. Pak RT itu adalah rukun tetangga. Rukun tetangga. Kalau RW? Rukun warga. Mantap, bagus
dengan RT, ya. Ibu. Baiklah. Sekarang kalau RT dan RW itu bagaikan ujung tombak pelayanan. Misalnya toh diibaratkan kalau lingkungan tempat tinggal kita adalah sebuah kapal besar, ketua RT-nya itu atau rukun tetangganya adalah kapten. Kaptennya itu kapal. Kalau diibaratkan di suatu kapal, kaptennya kapal itu adalah Pak RT kalau diibaratkan dalam suatu kapal, ya. Kalau sedangkan ketua RW itu adalah rukun warga yang dikatakan tadi Faro. Berarti kalau di dalam kapal itu kalau ketua RT adalah sebagai kaptennya, sedangkan kalau RW adalah sebagai nahkodanya kapal atau yang mengordinasi itu beberapa RT. Itu yang koordinasi itu RT adalah RW, ya, rukun warga yang mengerjakan begitu. Terus apa saja perannya? Perannya dia kalau RW misalnya menjadi jembatan antara warga dengan pemerintah desa atau kelurahan. RW itu atau rukun warga itu tugasnya atau perannya adalah sebagai rukun warga, sebagai jembatannya warga. Misalnya toh kalau ada yang diurus di situ kayak di surat-surat atau tugas yang diurus, yaitu yang berperan di situ yaitu ketua RW, ya, yang mengurus seperti di kelurahan atau di kecamatan. Paham? Terus ada juga mendamaikan, menjadi penengah jika ada kesalahpahaman. Itu tugasnya. Siapa itu punya tugas? Yaitu Pak RT. Pak RW, ya, rukun warga kan. Pak RW rukun warga. Lagi kalau ada yang terjadi konflik atau terjadi masalah perkelahian, biasa itu di desa ada terjadi biasa perkelahian toh, atau ada masalah, ada keributan, ada orang yang ribut, yang mendamaikan itu adalah Pak RW. Karena itulah tugasnya Pak RW, mendamaikan, ya, sebagai rukun warga, ya, sebagai ketua RW. Dan mendata kalau ada desa, mengetahui siapa saja warga yang tinggal di wilayahnya. Yang mendata itu tugasnya desa adalah Pak RW. Pak RW atau Ibu RW atau ketua RW yang mendata itu biasa. Misalnya tuh yang mendata-data siapa-siapa saja ini wargaku, yang bertugas itu mendata adalah Pak RW. Ya, paham? Baiklah, sekarang kedua yaitu tentang Karang Taruna. Apa itu Karang Taruna atau energi muda? Artinya itu Karang Taruna energi muda. Maksudnya toh kakak-kakak muda yang masih berenergi itu di dalam mengerjakan atau merancang kegiatan-kegiatan sosial. Kegiatan sosial seperti apa? Contohnya misalnya kayak mengadakan kerja bakti, membersihkan masjid, membersihkan lingkungan, atau mengadakan lomba-lomba. Itu yang biasa bertugas di situ adalah Karang Taruna atau kakak-kakak yang remaja begitu. Biasa ada juga dikatakan kalau bulan Ramadan itu kayak remaja masjid. Itu yang bertugas itu sebagai remaja masjid itu kayak Karang Taruna. Itu dikatakan Karang Taruna yang masih berenergi muda, yang masih kakak-kakak muda, ya, anak-anak muda. Paham? Terus yang ketiga ada misalnya juga kayak Karang Taruna itu misalnya kalau ada lomba-lomba 17 Agustus, biasa ada lomba 17 Agustus di kampung Tato atau di wilayah Tak, yang mengadakan itu biasa kegiatan lomba-lomba adalah Karang Taruna atau kakak-kakak yang masih berenergi muda, ya. Itu yang mengadakan. Itu perannya Karang Taruna, tugasnya, perannya mengadakan lomba seperti contohnya lomba 17 Agustus. Paham? Nah, sekarang yang ketiga adalah gotong royong. Kalau gotong royong itu yang disebut tadi sebuah lembaga bukanlah sebuah lembaga itu gotong royong, tapi melainkan nilai atau budaya yang mengikat semuanya. Itulah dikatakan
sama RW itu otak tak yang menjalankan itu kegiatan, yang mengoperasikan itu kegiatan-kegiatan, atau misalnya bagaimana kira-kira kalau ada saja suatu tanpa ada yang menjalankan, maka tidak efisien itu suatu lingkungan desa atau masyarakat tidak bisa berjalan efektif itu kegiatan kalau tidak ada yang menjalankan, kalau tidak ada Pak RT-nya sama tidak ada Pak RW-nya, paham? Jadi sangat penting perannya Pak RT sama Pak RW ya di suatu kelurahan atau desa, di dalam kelurahan ya atau kecamatan ya. Sangat penting itu tugasnya Pak RT dan Pak RW, begitupun dengan Karang Taruna dan bergotong royong itu adalah sangat penting. Oke lah, tidak ada pertanyaan sampai sini? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada mau bertanya, berarti ibu anggap semua sudah paham tentang tentang gotong royong, di mana ada peran Pak RT dan Pak RW dan Karang Taruna dan gotong royong, dan yaitu topik kita materi pada hari ini. Berarti sudah semua paham? Kalau begitu kita lanjut kerja kelompok, kerjakan tugasnya ya. Silakan mengerjakan tugasnya. Tugasnya itu yaitu coba dengar baik-baik. Pertama itu tugasnya dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Perhatikan. Iya. Ada tugasnya ini. Sebutkan 5 peran berbeda yang ada di lingkungan rumahmu. Peran. Sebutkan 5 peran yang berbeda yang ada di lingkungan rumahmu. Yang nomor 1. Dilihat. Sudah ketara soalnya? Kerjakanlah, berdiskusi dengan baik. Yang kedua, jelaskan 3 tugas utama mereka. Itu yang disebutkan tadi, itu 5 peran yang berbeda dalam di lingkungan rumah tak. Terus dijelaskan itu 3 tugas utamanya. Misalnya seorang bapak, apa perannya misalnya seorang bapak? Yaitu misalnya kepala rumah tangga, apa tugasnya? Tuliskan 3 tugasnya. Terus yang ketiga lagi, tuliskan 2 peran kalian sebagai anak di masyarakat. Misalnya apa tugasnya? Tuliskan saja 2 tugasnya sebagai anak di dalam lingkungan masyarakat, kira-kira apa tugasnya? Contohnya misalnya apakah kalian membantu menjaga kebersihan selokan di depan rumah? Itu contohnya. Itu tugas di dalam lingkungan masyarakat, itu tugasku saya membersihkan selokan ketika banjir sebagai anak, begitu. Itu atau misalnya di dalam lingkungan masyarakat ketika melihat sampah yang berserakan, buang sampah pada tempatnya. Itu salah satu contohnya. Ya, silakan dikerjakan. Ibu akan mengawasi pekerjaan kelompoknya. Ya. Ya, kerjakan.
peran atau tugas ya, peran atau tugas seperti di dalam RT dan RW ya, dimana kalau RT adalah rukun tetangga sedangkan RW adalah rukun warga, mempunyai perannya masing-masing atau tugasnya. Terus jadi setiap orang di masyarakat itu punya peran penting. Mengapa setiap orang di masyarakat mempunyai peran penting? Agar lingkungan kita tetap tertib dan ya tertib, rapi dan terjaga dan tetap aman. Kalau tidak ada peran seperti perannya RT dan RW maka lingkungan kita perhatian. Maka lingkungan kita tidak bisa tetap tidak tertib. Kalau tidak ada yang mengatur, tidak ada yang mengordinir, maka tidak akan tertib karena tidak ada yang bisa menjaga keamanan, tidak ada yang bisa menjaga kebersihan, tidak ada yang bisa sebagai pelayanan. Ya, di mana perhatian? Di mana tugasnya RT sama RW itu Karang Taruna, yaitu menjaga keamanan dan menjaga kebersihan dan melayani tentang kegiatan-kegiatan baik surat menyurat atau kegiatan sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Baiklah, Ibu akhiri materi kita pada pagi hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pimpin doa dulu, baca doa pula ya, kita kelas baca doa pula baru kita pulang. Yo,